Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan membahas KD 3.7, yakni menyajikan interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu Andi Mukrima sebagai pemoderator, dan yang kedua Nia Ramadhani sebagai pemateri pertama, dan yang ketiga Marnia sebagai pemateri kedua. Nah, adapun data analisis sekolah yang kami sajikan, yang pertama itu nama sekolah yang kami lakukan observasi SMP Negeri 2 Majene, dan jumlah kelas yang kami observasi yakni ada 4, yakni kelas 8A, 8B, 8C, dan 8D. Jumlah siswa yang mengisi forum jawaban kami yakni 71, dan jumlah guru yang kami wawancarai ada 2. Dan hasil observasi rata-rata pencapaian keseluruhan indikator yang dijawab oleh 71 siswa yakni hanya 50,77%. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk menyajikan materinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas indikator dan soalnya. Dan yang pertama itu indikator 3.71, yakni menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Adapun soal yang sulit dijawab yaitu suatu lingkungan di mana manusia, hewan, dan tumbuhan sampai dengan mikroorganisme tinggal disebut dengan yakni 3.72, melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotiknya. Adapun soal yang sulit dijawab yakni ada 2. Yang pertama itu komponen biotik yang membentuk ekosistem kolam adalah, dan yang kedua komponen biotik dan abiotik yang membantu proses penyerbukan tumbuhan. Dan yang ketiga itu 3.73, yakni menjelaskan pengertian interaksi. Adapun soal yang sulit dijawab yaitu apa yang dimaksud interaksi. Dan selanjutnya indikator 3.74, yakni menjabarkan pola-pola interaksi. Adapun soal yang sulit dijawab yakni pada pola interaksi yang tidak termasuk dalam macam-macam simbiosis, yaitu pembahasan mengenai indikator 3.75 tentang menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Adapun soal yang sulit dicapai adalah nomor 3, di mana apabila kamu menanam pohon anggrek pada pohon mangga, maka yang terjadi adalah pohon mangga tidak terganggu dan juga tidak diuntungkan karena tanaman anggrek hidupnya dengan cara simbiosis. Nah, selanjutnya pada indikator 3.76 tentang menyebutkan perbedaan antara rantai makanan detrisius dengan rantai makanan perumput. Adapun soal yang sulit dicapai adalah nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 pertanyaannya, perhatikan rantai makanan berikut: kompos, cacing, ayam. Jenis rantai makanan yang terjadi adalah pada soal kedua, yaitu dalam suatu ekosistem sawah, maka capung mendapatkan energi dari dan mengalirkan energi ke. Dan pada soal ketiga, ciri-ciri jaring-jaring makanan adalah. Nah, selanjutnya pada indikator 3.77 tentang memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil eksplorasi. Adapun pencapaiannya yaitu yang menjawab iya adalah 55% dan menjawab tidak adalah 41%. Nah, selanjutnya di sini kami mematok nilai KKM 70%, dan indikator yang memenuhi adalah indikator 3.73, di mana menjelaskan pengertian interaksi. Nah, dari keseluruhan indikator hanya 1 indikator yang memenuhi disebabkan sejak 2 tahun terakhir diberlakukan pembelajaran online, sehingga membuat sebagian guru terkendala dalam penyampaian materi berupa waktu belajar, sehingga rata-rata materi hanya dijelaskan secara singkat, tidak terperinci, membuat sebagian siswa kurang memahami materi dan kurangnya motivasi belajar. Nah, selanjutnya penyebab kesulitan materi.
Yang pertama, cakupan materi yang sangat luas. Yang kedua, pemahaman siswa terhadap materi belum utuh dan masih kurang. Dan yang ketiga, terdapat beberapa istilah asing, misalnya bahasa Latin, yang membuat pemahaman siswa semakin terkendala. Dan yang keempat, pada masa pandemi saat ini, siswa tidak dapat melakukan eksplorasi secara langsung di lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah keterbatasan siswa dalam melakukan diskusi secara interaktif antara teman maupun gurunya. Baik, pembahasan selanjutnya setelah pemateri pertama menjelaskan mengenai indikator soal serta persentase hasil dari pengujian soal, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil pengamatan. Jadi, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Majene, serta hasil dari pengisian atau pengujian soal, dan hasil wawancara yang dilakukan pada tenaga pendidik di SMP Negeri 2 Majene, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan. Poin yang pertama ialah kendala siswa SMP Negeri 2 Majene dalam mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya ialah karena kurangnya pemahaman materi. Dan mengenai pemahaman materi siswa itu dapat kami simpulkan persentasenya hanya mencapai setengah dari persentase keseluruhan, yaitu sebesar 50%. Poin kedua, pihak guru yang diwawancarai berpendapat bahwa pembelajaran secara online yang diberlakukan di SMP Negeri 2 Majene ini tidak efektif, baik itu bagi pihak guru maupun pihak siswa. Bagi pihak guru, pembelajaran secara online membuat guru mengalami keterbatasan untuk memberikan materi ajar. Guru juga tidak leluasa untuk mengawasi para siswanya yang diajar. Kemudian dari pihak siswa tidak termotivasi atau tidak tertarik dan mudah bosan apabila pembelajaran online ini dilakukan dibandingkan dengan pembelajaran secara offline. Poin ketiga dari kesimpulan yang dapat kami tentukan atau tarik ialah bahwa faktor perhambat pada siswa SMP Negeri 2 Majene dalam berbicara di depan umum, yakni pada indikator 3.7.7 ialah karena beberapa siswa kurang percaya diri untuk tampil di depan umum, merasa malu. Selain itu, siswa juga jarang berinteraksi dengan sesama temannya maupun dengan guru, sehingga siswa makin kurang percaya diri untuk melakukan diskusi. Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya pembelajaran online yang membuat para siswa ini semakin tidak memiliki kesempatan untuk melakukan praktik untuk berbicara di depan umum secara langsung. Jadi kami dari kelompok 8 ini dapat mengajukan beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pihak dari SMP Negeri 2 Majene. Yang pertama ialah pemberlakuan sekolah secara offline atau full luring. Hal ini dapat kami katakan sebagai solusi yang paling efektif dikarenakan bahwa sekolah online hanya menghambat pemahaman siswa terhadap materi. Jadi solusi ini dapat menjadi sebuah solusi yang dapat memberikan efek yang signifikan untuk pemahaman materi siswa lebih baik. Selain itu, solusi yang dapat kami berikan ialah setelah pemberlakuan belajar secara offline, maka siswa yang memiliki keterbatasan dalam percaya diri diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi di depan kelas. Itu dapat dilakukan agar siswa memiliki praktek dan kebiasaan untuk berbicara di depan secara langsung. Dapat meningkatkan percaya diri dari siswa tersebut. Dan yang ketiga, solusi yang dapat kami tawarkan ialah untuk merancang video pembelajaran bertema animasi terkait dengan KD 3.7 menganalisis interaksi antara lingkungan hidup dan dinamika populasi antara interaksi tersebut. Jadi, solusi ini kami ajukan karena pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran ini cukup terbatas apabila diberikan dalam bentuk modul ataupun buku maupun metode ceramah yang dilakukan oleh guru. Jadi, video animasi pembelajaran ini akan lebih menarik siswa untuk lebih tertarik mempelajari materi yang diberikan oleh guru tersebut. Setelah pembahasan mengenai simpulan, selanjutnya saya akan memberikan beberapa saran yang dapat kami berikan atau tawarkan, yang mana berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan yang pertama, sebaiknya para siswa lebih memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, sebaiknya guru membuat inovasi pembelajaran yang menarik siswa untuk belajar. Yang ketiga, sebaiknya mahasiswa atau para mahasiswa yang melakukan observasi untuk lebih teliti dalam membuat soal dan lebih memahami materi pembelajaran yang diobservasikan. Sekian mengenai pembahasan kami mengenai KD 3.7 mengenai makhluk hidup dan interaksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.